Kita boleh berbeda pandangan, tapi kita tidak boleh jadi teroris. Kalian saja yang hanya kutu kupret bisa membuat gaduh, bagaimana dengan Prabowo Subianto pada saat itu? Tapi itu negarawan. Kalah, siap, pasang strategi baru. Maju lagi, kalah, siap, turun, pasang lagi strategi baru. Kalah, tempur. Begitu pejuang yang sebenarnya adalah Prabowo Subianto. Bangsa ini ditebus dengan darah dan air mata, bukan dengan cara-cara propaganda. Tidak seperti itu. Nah, kalian ini pakai gaya-gaya propaganda membentur-benturkan satu institusi dengan institusi lain. Setiap hari kerja mereka itu sombong, tidak mau SP3, tidak mau restoratif justice, tapi setiap hari juga mereka cari perlindungan bahwa kami bersedia restoratif justice dengan Pak Jokowi, kecuali Gibran harus mundur. Rocky Gerung dekat lagi nih dengan PDI Perjuangan yang sebelumnya menyerang-menyerang begitu. Rocky Gerung juga mulai dekat dengan teman-teman Demokrat karena memang sejak dulu Rocky Gerung dibesarkan oleh gerbong ini. Belum tentu pernyataan Pak Listio Sigit Pak Prabowo itu tidak terkonfirmasi oleh Presiden. Bisa saja pernyataan itu sebelum dinyatakan Kapolri telah terkonfirmasi kepada Presiden. Sehingga kan Pak Listio Sigit juga harus berani bilang bahwa tidak, kami menolak. Itu pun dijadikan satu bahan gorengan oleh Gatot Nurmantio, seorang jenderal yang terafiliasi langsung dengan Keledung dan para terjal ini. Jangan keluar dari rel-rel bernegara, negara kesatuan Republik Indonesia yang kita cintai ini. Berbeda boleh, benci kagak boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita sekalian. Shalom. Om Swastiastu, Om Santi Santi, Om Namo Buddhaya, Rahayu Rahayu, salam kebajikan. Syadu, syadu, syadu. Gimana? Udah ngopi hari ini? Bawa kopinya ke parkiran Om Kindi. Parkiran Om Kindi Gemoy. Parkiran paradigma kiblat kebenaran. Tempat biasa kita ngumpul, diskusi, saling berbagi pikiran. Dan komentar yang senantiasa kalian sampaikan di kolom komentar guys, itu selalu tim redaksi kami ya berkumpul untuk menganalisisnya, untuk kemudian jadi bahan kami untuk ngobrol lagi pada episode-episode Parkiran Om Kindi berikutnya. Begitupun bagi teman-teman yang baru saja menemukan channel YouTube ini, bantu untuk di-subscribe, like, komen. Bantu agar perkembangan channel YouTube ini bisa terus berkembang, dia lebih meluas lagi, dan kita bisa punya banyak saudara, punya banyak sahabat. Siapapun kalian yang berkumpul di parkiran Om Kindi ini, saya harapkan kita bisa berkumpul dalam khidmat persaudaraan. Tidak boleh kemudian perbedaan membuat kita saling singgung, saling hina, apatah lagi saling caci dan maki. Kita boleh berbeda pandangan, tapi kita tidak boleh jadi teroris. Berbeda boleh, benci kagak boleh. Nggak boleh guys, karena benci itu terlalu hakiki. Kita membenci sesuatu itu tidak baik, karena setiap sesuatu yang lain merupakan makhluk yang diciptakan oleh tangan yang sama, serupa dengan tangan yang mencipta kita juga. Jadi hakikatnya menzolimi orang lain atau benci terhadap orang lain sama dengan menzolimi diri sendiri dan benci terhadap diri sendiri. Oke guys, sampai pada frame itu saya kira kita sepakat ya. Oke guys, kita strike. Tepat sudah apa yang kita duga sejak awal. Tepat sudah apa yang memang kita pikirkan sejak awal. Ketika teroris merekrut Rocky Gerung sebagai tim ahli mereka. Guys, Rocky Gerung kemudian mulai mengepak-ngepakkan sayap. Sebenarnya kalau kalian cermat atau kalian bisa melihat lebih dekat, beberapa bulan terakhir ini sebenarnya Rocky Gerung itu sudah kehabisan panggung. Beberapa waktu terakhir ini kita tidak lagi melihat Rocky Gerung di mana-mana. Belakangan saya dengar dia cukup aktif berjalan ke sana kemari untuk ngisi seminar dan atau jalan-jalan dipanggil oleh teman-teman yang sekarang terafiliasi dengan dirinya. Walaupun dulu berseberangan. Contoh, Rocky Gerung dekat lagi nih dengan PDI Perjuangan yang sebelumnya menyerang-menyerang begitu. Rocky Gerung juga mulai dekat dengan teman-teman Demokrat karena memang sejak dulu Rocky Gerung dibesarkan oleh gerbong ini. Guys, kemudian saat ini Rocky Gerung memainkan lagi kamuflasenya. Dia memainkan lagi kalimat-kalimat satirenya dengan kalimat-kalimat yang menurut saya cukup menohok. Yang intinya adalah memaksa opini publik termasuk kita yang ngumpul di parkiran Om Kindi nih, kita dipaksa agar nalar kita bergeser dari problem hukum yang menjadi objek, kemudian lompat kepada arah politik yang dikemas pakai sebuah jurus yang disebut sebagai penelitian atau basisnya ilmiah yang harus dikerjakan secara akademis. Guys, ini pola-pola para akademisi berkumpul. Sudah terjadi sejak zaman Firaun.
Sudah sejak zaman dulu, orang-orang pintar itu kalau sudah ngumpul, mereka akan mencari begitu banyak bahan-bahan baru. Mereka akan mencari formulasi-formulasi yang dikemas dengan kemampuan dialektika yang baik, dengan bahasa-bahasa kampus, bahasa-bahasa ilmiah yang wow, yang mutakhir, sehingga membuat kita terperangah dan terpedaya untuk kemudian itu disampaikan kepada publik. Apatah lagi mereka sebelumnya terlanjur dicap sebagai ahli, terlanjur dicap sebagai peneliti, dan terlanjur dicap sebagai orang-orang yang memang memiliki predikasi luar biasa terhadap bangsa ini, memiliki pengetahuan yang hebat, sehingga ketika mereka berkumpul, mereka Rocky Gerung berhasil untuk mencoba menggeser ini ke arah politik. Benar sekali guys. Rocky Gerung berhasil untuk mencoba menggeser ini ke arah politik. Walaupun saya yakin Polri bukanlah sebuah institusi kemarin sore yang akan terpedaya dengan gaya-gaya ini. Kenapa saya sebut bahwa akhirnya benar sudah yang kita duga, Rocky Gerung akan memainkan satirenya agar menggeser opini kita mengarah kepada hal yang lebih politis ketimbang hal yang menjadi objek masalah hukum tertentu atau masalah ijazah ini guys. Ya karena hari ini guys, kemarin tepatnya Roy Suryo, Rismon, dan Refli Harun itu mendatangi Mahkamah Konstitusi untuk meminta keadilan. Guys, mereka pernah pergi ke KIP, mereka pergi ke Komnas HAM, terus kemarin itu mau ketemu dengan tim reformasi percepatan Polri, ini lagi menyurat ke DPR RI, hari ini pergi ke Mahkamah Konstitusi. Setiap hari kerja mereka itu menantang-nantang Pak Jokowi. Setiap hari kerja mereka itu sombong, tidak mau SP3, tidak mau restoratif justice, tapi setiap hari juga mereka cari perlindungan kemana-mana. Mereka tawaf semua lembaga negara untuk memutar rute ini menjadi lebih kusam, minta tolong sana sini gitu. Kalau kemarin agendanya nantang, kalau kemarin koar-koar di depan media seperti yang Rismon lakukan dan kawan-kawannya, kenapa kalian terus-menerus harus mencari suaka politik, mencari tempat berpegang dan tempat berteduh untuk kalian bisa selamat dari jeratan hukum ini? Ini bentuk bahwa kalian galau dan tidak ada jalan. Ya, kita orang bodoh memang, kita memang nggak sekolah setinggi kalian, tapi kita bisa melihat betapa kalian sedang dalam keadaan yang anjlok dan tidak tahu hendak seperti apa lagi, sehingga kalian mencari semua lembaga untuk berlindung, mencari tempat untuk bernaung. Gilanya guys, Rismon Sianipar pada saat di Mahkamah Konstitusi membawa buku Gibran and the Game. Ya, Gibran Endgame atau Gibran and the Game ya, nggak tahu. Bawa buku Gibran Endgame, ya nggak tahu mau dijual atau mau dipublis seperti apa. Saya tidak tahu, tapi yang paling ironi adalah mereka justru bicara bahwa kalau akan terjadi RG dengan Pak Jokowi, maka syaratnya adalah Gibran harus mundur. Akhirnya terbongkar juga guys. Tidak mampu juga mereka tahan agenda yang sebenarnya. Mereka sudah nggak mampu menahan untuk segera menurunkan Gibran. Sudah tidak mampu lagi, akhirnya luapan bahasa itu keluar dengan sendirinya. Walaupun mereka menggunakan badan Rocky Gerung katanya yang mengatakan itu. Tapi mereka bersepakat bahwa kami bersedia restoratif justice dengan Pak Jokowi, kecuali Gibran harus mundur. Dongo. Mon. Siapa juga yang mau RG dengan lu? Ini kan gaya-gaya biasa, klaim-klaim seperti itu, pernyataan-pernyataan seolah-olah di pihak yang menang dulu. Enggak. Enggak ada kata maaf buat kalian, enggak. Pak Jokowi mungkin memaafkan kalian sebagai personal, tapi sebagai sikap hukum Pak Jokowi akan tetap menempuhnya agar kemudian ini bisa jadi jurisprudensi. Jangan sampai kelak di kemudian hari akan ada orang yang menjadi tumbal sejarah akibat dari ulah seperti yang kalian lakukan ini. Itu yang menjadi tiket Pak Jokowi untuk menghadapi kalian. Sehingga itu nggak usah terlalu pede untuk bicara Gibran harus mundur. Tidak. Kami yang mendukung Gibran jadi wapres. Kami yang memilih Gibran. Kalian tidak. Dari mana akalnya harus kalian turunkan Gibran? Kalau kalian sudah tidak sabar, sudah sangat sange banget, sudah sangat pengen banget untuk berkuasa, ya, persiapkan diri kalian hari ini bukan dengan cara-cara bikin gaduh seperti ini, membentur-benturkan satu institusi dengan institusi lainnya, ya. Jangan dengan cara seperti ini. Jika kalian ingin berkuasa, maka raihlah dengan cara yang bermartabat, penuh marwah dan kesopanan. Bangsa ini ditebus dengan darah dan air mata, bukan dengan cara-cara propaganda. Tidak seperti itu. Bangsa ini adalah bangsa yang polos, bangsa yang benar-benar cinta tanah airnya itu dengan ketulusan. Bahkan saking tulusnya para pejuang itu, mereka nekat dengan modal bambu runcing untuk menebus kemerdekaan. Nah, kalian ini pakai gaya-gaya propaganda, membentur-benturkan satu institusi dengan institusi lain, merusak tatanan moral sosial bangsa ini. Anak bangsa bercekcok akibat kalian. Tidak dengan cara ini juga kali, kalau ingin merebut kekuasaan, nggak harus seperti ini. Belajar dari pribadi Pak Prabowo. Kalau akan terjadi chaos ketika 2014 kekalahan Prabowo, maka dia sudah bisa lakukan itu.
Belajar dari kepribadian Pak Prabowo. Jika dia ingin mengkudeta pada saat 98, dia bisa lakukan itu. Belajar dari pribadi Pak Prabowo. Jika ingin kemudian menciptakan propaganda menjadi lebih liar, maka dia tidak akan rekonsiliasi dengan Pak Jokowi untuk menjaga negeri ini. Dia akan tetap menciptakan keributan. Dan dia punya pasukan untuk lakukan itu. Kalian saja bisa lakukan itu. Kalian saja yang hanya kutu kupret bisa membuat gaduh. Bagaimana dengan Prabowo Subianto pada saat itu? Tapi itu negarawan. Itu sikap seseorang yang mencintai bangsanya. Begitu kalah, siap, pasang strategi baru. Maju lagi, kalah, siap, turun, pasang lagi strategi baru. Kalah, tempur. Begitu pejuang yang sebenarnya adalah Prabowo Subianto. Kalian harus mengambil teladan dan contoh dari perjuangan Pak Prabowo. Bukan gini caranya. Apalagi ada lagi tuh mantan Panglima Gatot Nurmantio. Pada video sebelumnya saya sudah menceritakan tentang itu. Motifnya apa? Mau membentur-benturkan Pak Prabowo dengan Kapolri. Serius lagi cara ngomongnya di mimbar itu. Ini adalah pelanggaran etik luar biasa. Ya, ini satu bentuk perlawanan Kapolri terhadap Presiden. Hei, Pak Gatot, sudahlah. Sudahlah, jangan membenturkan anak bangsa, apatah lagi itu elit bangsa. Ya, saya ingin katakan, belum tentu pernyataan Pak Listio Sigit Pak Prabowo itu tidak terkonfirmasi oleh Presiden. Bisa saja ketika Pak Listio Sigit menyatakan bahwa kami, institusi Polri, menolak jika harus diletakkan di bawah kementerian tertentu atau di bawah TNI. Bisa saja pernyataan itu sebelum dinyatakan Kapolri telah terkonfirmasi kepada Presiden. Karena ingat, tidak ada satu ucapan yang disampaikan oleh anak buah Presiden yang tidak minta izin dulu ke Presiden. Saya yakin, seyakin-yakinnya itu. Gitu loh. Emang senekat apa Pak Listio Sigit? Kalau seandainya beliau tahu bahwa forum DPR RI pada saat itu, bahwa forum dengar pendapat dan pembahasan dengan Polri itu adalah forum yang memang sudah diatur oleh Presiden. Kalau Pak Listio Sigit tahu bahwa forum itu adalah forum untuk agenda meletakkan Polri di bawah kementerian, adalah forum yang memang sudah disiapkan oleh Presiden, pasti Pak Listio Sigit akan hormat sami'na wa ta'na atas perintah Presiden. Tapi karena mungkin Pak Listio Sigit melihat ada dua opini di sana, ada kemungkinan besar ini adalah politik yang datang dari ide kreatif DPR dan mungkin inisiatif DPR dan atau kalangan-kalangan tertentu, dan atau memang jangan-jangan ini hanya sebuah ide dalam rangka untuk melakukan sebuah upaya yang eksperimental di bangsa ini, sehingga kan Pak Listio Sigit juga harus berani bilang bahwa tidak, kami menolak jika kami harus di bawah kementerian. Apapun itu pun dijadikan satu bahan gorengan oleh Gatot Nurmantio, seorang jenderal yang terafiliasi langsung dengan Keledung dan para terjal ini. Ya, semua punya agenda dan caranya masing-masing. Ada lagi mantan Wakapolri yang juga ikut bicara bahwa foto di ijazah Jokowi itu beda muka segala macam. Guys, ternyata tak sekedar mereka komponen para akademisi yang tidak mendapatkan panggung ini. Para jenderal-jenderal yang sudah bertumbangan akibat syahwat-syahwat politiknya tidak tersalurkan ini pun bergabung menjadi satu untuk bikin gaduh keadaan, tapi pakai cara seolah-olah berpihak kepada Pak Prabowo. Ini politis. Seolah-olah memperlihatkan sikap bahwa harus bela Prabowo, kemudian mencoba membenturkan dengan Pak Jokowi, membenturkan dengan institusi Polri. Agenda besarnya adalah makzulkan Gibran. Bayangkan skema yang mereka atur seabstrak dan sekusut ini, guys. Gila nggak kelompok ini? Mereka bekerja di ruang dan waktu, dan hanya orang bahlul yang tidak bisa mendeteksi bahwa memang ada kelompok orang besar yang bekerja di balik perjuangan mereka ini. Tidak mungkin kemudian tidak ada remote yang mengatur acara di televisi ini, guys. Itu pasti ada. Dan kita akan melihat di masa depan siapa otak dari segala kegaduhan yang terjadi di bangsa ini. Pasti ada oknumnya, guys. Yang pasti parkiran Om Kindi akan selalu setia, bicara dengan gagah berani, dengan segala resiko. Saya Al-Kindi Bilfaqih mempertanggungjawabkan setiap statement yang saya keluarkan. Dengan segala resiko, nyawa pun akan saya pertaruhkan. Ya, saya tidak dibayar demi Allah, demi Rasulullah, demi orang tua saya di dalam kubur. Tidak ada satu makhluk di bumi ini yang membayar saya untuk bicara tentang cinta saya terhadap negara kesatuan Republik Indonesia. Saya bicara di tempat ini dengan penuh kesadaran. Saya ingin melihat bangsa ini penuh norma, etika, beradab dulu seperti kami diajarkan orang-orang tua kami. Bahkan cemeti, rotan telah menghinggapi betis dan punggung kami. Kami menerima pukulan demi pukulan orang tua, guru-guru terdahulu mengajarkan tentang tata krama kepada kami, bahwa gunakan bahasa yang baik jika ingin berdebat, bahwa hormati orang yang lebih tua dan cintai negaramu. Kalau ada kesalahan para pemimpinmu, tegur dia dengan baik-baik, bukan dengan menghinanya, bukan dengan mencaci makinya, apalagi memfitnahnya. Tidak seperti itu yang diajarkan oleh leluhur dan guru-guru kami. Sehingga kami datang di sini untuk bicara tentang hal tersebut. Jangan keluar dari rel-rel bernegara, negara kesatuan Republik Indonesia yang kita cintai ini. Parkiran Om Kindi akan kembali lagi nanti.